Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bedah Film. Saya sama Mbak Ki akan membantu kalian atau menjadi host di Bedah Film Yuni. Nah, pembukaannya ini Yuni itu sebenarnya adalah gadis SMA yang punya cita-cita pengen kuliah. Nah, selain itu di film Yuni ini juga mengangkat isu-isu yang ada di sekitar kita dari segi perempuan. Masakna lamun boga budak suga kabogoh ulah dilila-lila langsung bae diijabkeun dikawinkeun. Wes, telat ya. Nah, telat naon? Kaburu dicokot batur. Saha? Neng Uyun. Di sini di acara Bedah Film ini ada Mas Jiro. Halo Mas Jiro. Halo, akhirnya ketemu lagi. Mbak Nelly. Halo. Ada Bunda Inka. How are you today? Hai, halo semua. Jumpa lagi. Mas Aska. Sehat Mas? Preman. Nah, di sini kita akan lebih baik ngebahas mengenai alurnya dulu. Kita mulai dari Mas Aska. Udah kuat sama Alur untuk film Yuni ini menurut Mas Aska gimana? Ayo Sebentar. ceritakan. Film Yuni ini pakainya Sunda Banten. Jadi kita harus pakai Sunda Banten. Preman. Jawa Serang. Ini adalah sebuah kisah yang udah dibahas tadi tentang premisnya. Anak muda yang semacam terjebak di kultur konservatif budaya sekitar, anggap saja gitu, secara khusus atau secara umumnya mungkin Indonesia secara keseluruhan, tapi memang kita meng-capture di satu lokasi di daerah Serang Banten atau Cilegon itu ya, bener nggak sih Nelly? Betul. Sekitaran itu. Oh iya deh, ada Cilegon di sini ya. Iya. Oh, iya. Ada yang Banten. Ada warlock di sini soalnya. Ada penutur asli preman ya. Ya gitu lah. Jadi ketika kita melihat sosok Yuni, ini adalah sosok perwakilan wanita Indonesia yang ingin melawan kultur, ingin melawan sebuah budaya yang harusnya seharusnya bisa dilawan atau seharusnya bisa diperjuangkan tanpa merendahkan perempuan-perempuan Indonesia gitu. Kalau perempuan Indonesia itu sebenarnya punya cita-cita yang bisa dikejar gitu, nggak cuma ujung-ujungnya setelah sekolah ya nikah atau dinikahin atau dia kembali ke dapur dan kasur. Ya itulah gambaran secara umum bagaimana Yuni ini struggle-nya dia bersama teman-temannya terjebak dengan struktur-struktur mengerikan, bahasanya mengerikan ya, karena mau dilawan juga susah gitu, karena perlawanannya akan lintas generasi, lintas budaya dan kawan-kawan itu. Itu dah susah banget ngomongnya. Yuk. Coba dari Berarti langsung review aja dari sisi alurnya menurut Mas Aska. Kenapa jadi aku yang hostnya? Ya nggak apa-apa biar kita soalnya ini kalau dari Mas Jiro, coba Mas Jiro sebagai Pak dosen gimana Mas Jiro? Nggak ada teman gelut nih kayaknya, nih nggak ada teman. Lagi sibuk dia yang mau gelut. Coba Mas Jiro dulu deh, dari Mas Jiro bagaimana alurnya ini menurut Mas Jiro? Dari alur yang tadi dikasih sama Mas Aska itu ya kalau misalnya mau aku kasih penilaian ini film yang sangat rapi. Jadi yang Mas Aska ceritain itu runut dari awal sampai habis, dan film ini selesai walaupun orang banyak yang bilang oke, ini open ending, ini banyak yang bisa ditafsir, tapi kita puas. Kalau menurut saya ya, kita yang nonton tuh puas. Kita puasnya dalam arti isunya kita dapat sampai tuntas, pesannya dapat, sampai akhirnya yang kita lihat di akhir itu sebagai akhirnya Yuni bisa memilih untuk jalan hidupnya, apapun yang dipilih, walaupun masih abu-abu, walaupun kita akan bertanya-tanya selanjutnya gimana.
Nah, kita nggak mikirin selanjutnya sebenarnya. Justru isu yang di sini tuh selesai. Isu yang dari pernikahan di bawah umur yang dipaksakan, yang perempuan tidak punya suara untuk bahkan untuk lamaran yang artinya sebenarnya itu adalah apa ya, keputusan harusnya dari dua belah pihak, tapi perempuan itu tidak punya suara sama sekali. Itu kerasa banget dan itu dibangun dengan sangat baik dari alurnya. Dari awal kita lihat bagaimana perempuan itu tidak punya suara sama sekali. Itu yang bikin menyentuh. Jadi kalau mau dinilai yang paling bagus dari film ini memang alurnya. Alurnya yang sangat rapi, alurnya yang runut banget, alurnya yang bisa membangun isu-isu itu jadi jelas di mata kita semua. Jadi kalau untuk perempuan mungkin bisa tergerak hatinya karena iya ya, kita nggak punya suara. Jadi ada kesadaran di pihak perempuan, di pihak laki-laki juga sama. Kalau nonton alurnya dengan baik, harusnya ya dia sadar kalau perempuan itu berhak untuk bersuara. Alur sih yang paling kuat nilainya kalau di aku ya. Nanti kita bahas yang lain. Yes. Oke, yang lain. Coba Batur-batur yang lain, batur-batur yang lain. Mbak Nelly, alur filmnya kalau dari Mbak Nelly bagaimana? Yo, batur kita dari Cilegon. Wih, Teteh, cuma konon ya. hari ini kita manggilnya Teteh. Teh Nelly. Wih, kita ini bukan wong Banten kita nih, Je. Wong Palembang. Tapi tinggal Sorry, di Je. Serang. Iya. Oke, jadi kalau aku ngelihat film ini senangnya maksudnya akhirnya memang ya kayak gitu, fenomena yang ada di Serang tuh emang kayak gitu, di kota Serang yang pinggiran gitu kan. Itu kan dia itu lokasinya itu antara Serang sama Cilegon, jadi di daerah Anyer itu kan kelihatan dari pabrik itu kan, itu pabrik kandang kering gitu, emang lokasinya ada di Anyer. Terus hotel yang udah nggak dipakai itu juga di Anyer gitu. Jadi aku menyimpulkan film itu diambil dari daerah Anyer gitu. Memang Anyer itu masuknya Serang tapi deket banget sama Cilegon, perbatasan gitu. Dan emang fenomena yang terjadi emang kayak gitu. Jadi film itu tuh kayak menceritakan bener-bener kehidupan gadis-gadis di sini gitu kan, yang orang asli ya, penduduk asli. Karena aku bukan penduduk asli kan. Tapi aku tahu banget itu emang cerita orang di sini yang kayak gitu. Kejadian yang sebenarnya emang kayak gitu. Nggak ada yang dibesar-besarkan, emang kayak gitulah apa adanya gitu. Memang jadi di sini tuh emang pakai kerudung itu kayak semacam sama aja kayak kita pakai topi, pakai apa. Jadi kayak kalau nggak pakai kerudung tuh kayak dibilang kayak minder jadi, tapi ya pakai kerudungnya ya kayak gitu sampai rumah pas gitu. Iya. Kerudung Kayak itu wajib buat kayak budaya gitu. bukan. Jadi kayak tradisi aja ya yang nggak dusta banget sih sebenarnya. Cuma memang kadang tuh karena suka dianggap rendah kalau nggak pakai itu kayak sekitar tuh kayak diremeh, kayak apa ya, ih gitu amat sih misalnya gitu, kayak dianggap bukan orang sini gitu tuh, dianggap bukan orang sini gitu kan. Dan menurut aku sih, tapi aku kurang setuju sih waktu Aska bilang Yuni memang pengen kuliah gitu ya. Justru aku nangkapnya di sini Yuni itu emang belum punya visi misi gitu, karena waktu ditanya itu kan dia bilang dia nggak tahu, mungkin juga dia juga sebenarnya nggak tahu apa dia pengen apa gitu, tapi dia nggak pengen terjebak dalam budayanya kawin yang aturan itu, iya. Tapi dia sendiri sebenarnya belum tahu mau kemananya gitu kan. Ya itu dulu aja kayaknya. Bunda, bagaimana Bunda? Sudut pandangnya Bunda. Iya, ini kalau aku emang di rumah panggilnya orang keluarga aku namanya Teteh, Teh Inka. Cuman aku orang Sunda yang nggak bisa bahasa Sunda gitu ya. Jadi Dulu kalau Teteh. menurut aku, Dulu Teteh. Orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda. Temennya Neneng nih berarti. Temennya Maisaro. Loh, siapa tadi yang orang Sunda? Oh, Jiro orang Sunda. Jiro. Kira orang Jawa. Sunda. Iya, Damar namanya Damar sih. Pisan. Sunda. Oh, gitu. Tapi nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa. Aduh. Bahasa Perancis, Spanyol, Itali bisa ya.
Main. Nah, yuk lanjut. Memang kan durasinya 2 jam ya, 2 2 jam menit. 2 menit. Aku di bioskop sih alhamdulillah nggak bosan sama sekali gitu. Maksudnya emang karena apa? Plotnya menarik, terus karakternya dalam, terus apa ya? Tetap nggak bosan sama sekali gitu selama 2 jam, emang semenarik itu sih gitu, apalagi ya alurnya ya sama sih. Kalau menurut aku sama Jiro bilang endingnya, kalau mau orang bilang nih endingnya apa open ending aja, menurut aku ya udah selesai gitu kayak emang ngomongin isunya ya, emang dia akhirnya dia bisa apa sesuai tadi awalnya kan kayak dia kayak nggak enakan gitu kan sama si Padamar gitu kan, mau nikah karena si Padamarnya kayak ayo dong aku nggak apa mau membahagiakan ibu aku nih gitu. Nah lo mikir lo lah gue sendiri perlu bahagia apa enggak, kesannya kayak gitu kan, dia kan kayak awalnya kayak gitu, akhirnya dia bisa menunjukkan ya dia lari dengan pakai baju pengantin itu kayak ya itu sikap gitu loh gitu. Buat aku tuh selesai sih endingnya gitu. Bel ya. Oke, itu dulu deh. Aku nih ada yang biasa nih majikan saya pulang mau buka pintu dulu sebentar ya. Siap. Siap. Coba Mbak Kiki bagaimana Mbak Kiki? Siti bukan? Apa? Alur. Iya nih. Namanya Siti Maisaro. Siti Maisaro. Untuk film Yuni ini dari awal itu kayak ngelihat kejadian di kampung sendiri ya. Jadi memang seperti itu sih adanya di apa namanya daerah-daerah terpencil, apalagi yang sekolahnya di mewah ya, mepet di sawah. Itu sekolah mirip banget sama sekolah gue waktu SMA tuh, bener-bener kayak gitu. Jadi memang kejadiannya kayak gitu, relate banget. Terus tapi kalau untuk apa namanya sampai berani apa namanya untuk scene yang vulgarnya itu sih yang kayaknya kalau ya mungkin belum diekspos ya kayak gitu. Jadi agak-agak ini aja sih ganggu karena kan sampai sedetail itu, sampai memperlihatkan ada scene yang pakai apa pembalut. Ingat nggak? Ya. Dan itu ditujukan sampai 2 kali kan? Ya nggak sih? Yang karena apa sih 2 kali menolak lamaran itu kan scene-nya terlalu diliatin sampai 2 kali kayak gitu. Ya nggak? Jadi ada beberapa scene yang memang terlalu ya vulgar lah kayak gitu. Tapi overall ini emang keren banget ceritanya. Jadi nampar banget sih, nampar buat seluruh ya yang memperlakukan seperti itu gitu, khususnya buat kaum laki-laki. Yang laki-laki. Tuh, kenapa laki-laki? Mantap. Oke, di sini kita kedatangan dari Mas Yuzu. Gimana Mas Yuzu? Udah nonton filmnya? Kayaknya dia nggak bisa ngomong deh. Kayaknya masih kerja. Masih On kerja. the way. Listener aja dulu ya, Mas Yuzu ya. Gue dengerin doang aja ya. Gue cuma nonton yang versi festival doang. Karena ada. Ya, gue dengerin aja. Gue sembari kerja soalnya. Sorry guys. Nah, sekarang kita ngebahas di film Yuni ini sendiri kan ada scene-scene yang menurut kalian itu bagus atau istilahnya ada petuah-petuah lah istilahnya yang menurut kalian menarik. Nah, kenapa adegan itu menurut kalian menarik gitu loh? Atau petuah-petuahnya tuh kalimatnya yang menjadi menarik itu kenapa gitu loh? Bisa jelasin nggak? Kita mulai dari Mbak Kiki lagi. Coba Mbak Kiki. Apa? Oh, scene memorable kali ya? Mas Mursid sama Ya, Mbak mungkin Siti ini. tapi misalnya yang lebih ngena aja lah di film ini, yang lebih mengena, yang misalnya ini film nih bagian yang bagus nih, bagian yang A kali mungkin. Ya kayaknya semua orang pada suka yang adegan gunting kuku kali ya, yang malam-malam mati lampu itu. Oh, Itu bapaknya. sih sama bapaknya, karena di situ emang dalam banget sih. Ya walaupun dialognya sedikit, cuma itu udah kayak ademin aja bahwa keluarga itu tuh sebenarnya keluarga demokratis, nggak maksain Yuni harus A atau harus B, tapi ya gimana Yuni memilih, tentunya keluarga akan nerima gitu sih. Jadi
mau jadi apapun Yuni ya keluarga yang terbaik ya pasti nerima gitu. Beda dengan lingkungan sekitar yang tetangga atau teman-teman sekolah netizen, julid dan lainnya. Itu justru keluarga sendiri sebenarnya sih ya demokratis gitu. Jadi gue suka karena kata-katanya tuh dalam kan yang apa sih namanya ya kamu akan sulit gitu kan, hidup sulit. Tapi mana sih hidup yang nggak sulit? Semua sulit. Nah, itu sih yang nancep banget celeb gitu. Jadi inget bapak gue. Monggo yang lain Wih, silakan. Dan tugasnya orang tua bukan mempersulit hidup anak ya, Betul, betul. justru harus dampingin solutif ya. terus, harus dampingin, Kalau temenin dari aja Mbak terus. orang Palembang yang nyasar ke Sunda, bagaimana Mbak Palembang nyasar ke Sunda atau mah? Orang paling biasa ke Banten, Iya, nyasar preman sini. lah. Remen. Aduh. Ya, ini tentang apa tadi? Scene yang paling bagian yang menurut favorit. Mbak Nelly sukain dan kenapa yang bagian itunya sukain gitu loh. Kalau suka sih, justru aku sukanya semuanya suka, tapi aku paling suka ya saat Yuni itu berani mengambil keputusan di ending. Itu yang paling aku suka. Jadi dia mendobrak apa yang dia nggak suka dan jadi dirinya sendiri. Nggak perlu takut sama tradisi, nggak perlu takut sama orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ngambil keputusan yang menurut dia benar gitu. Itu. Kalau aku sih itu. Kalau dari Mas Aska bagaimana Mas? Secara keseluruhan ya, Secara keseluruhan. film Yuni ini yang aku suka adalah ya beberapa bulan terakhir, termasuk Dendam, film-film Indonesia yang sekarang mulai menunjukkan ketelanjangannya, kelugasannya, keberaniannya. Itu yang aku rasa di sini. Tapi ketelanjangannya ini bukan ketelanjangan yang porno ya, tapi telanjang yang punya makna penting gitu. Tadi udah dibahas tentang apa alasannya kenapa harus buka baju dan kawan-kawan itu, ya itu penting karena ya wanita atau semua manusia emang terlahirkan tanpa busana. Jadi apa yang dipakai itu hanyalah atribut. Jadi ketika kita lihat Yuni naked itu kita bakal ngelihat ya ini sosok Yuni yang polos, sosok Yuni yang apa adanya dan dia sama dengan kita orang-orang sekitarnya, wanita Indonesia lainnya gitu. Dia harusnya punya hak yang sama untuk berjuang gitu. Bukan karena dia lokasinya di satu tempat atau agamanya agama tertentu, maka dia harus ngikutin budaya itu, enggak. Tapi dia bisa beradaptasi dengan budaya lain, dia bisa menyerap dan dia memperjuangkan itu gitu. Dan apa ya? Ya itu dah. Ngomongin Yuni itu susah banget deh. Gak tahu kenapa lagi susah banget ngomongin itu. Sabar Pak. Banyak biar nggak disensornya Pak. Enggak. Maksudnya lebih banyak ke speedless, lebih banyak pesannya kuat banget filmnya, ini penting banget gitu. Tapi begitu nge-review, kayak kemarin pun bikin review juga banyak kan, kok jadinya kayak ceramah ya, kenapa nggak ada unsur alur menarik, alur minus, kelebihan gitu nggak bisa. Ini kayaknya lebih ke merinding aja ngelihatnya. Semiris itukah gitu. Kesannya ironi ya untuk kita mau ngebahas ya Mas Aska ya. Betul. Karena udah jadi budaya banget. Ya akhirnya ada yang menyuarakan film ini selugas itu, seberani itu di antara orang-orang yang mungkin bahasanya film religi yang kebanyakan insya Allah subhanallah jadi dibanyakin gitu, tapi busuk-busuknya ditutupin gitu. Sedangkan ini film yang sebenarnya melawan stigma itu gitu. Bahkan sisi religius pun dilawan sama si Yuni gitu. Kok kamu mau mempoligami saya dalam rangka atas nama agama dengan mahar sedemikian rupa. Tapi saya ini juga manusia, saya ini perempuan, saya punya hak untuk punya cita-cita, untuk hidup gitu. Jangan tiba-tiba langsung memiliki saya juga pengen independen gitu. Itu yang kayak melawan stigma itu yang aku suka gitu. Makanya susah dah. Aku banyak dengerin tadi ya. Takut ceramah lagi. Makanya biar curhatannya keluar Pak. Makanya membedah kita Pak. Lebih banyak nyimak aja dari kemarin tuh.
dengerin orang-orang ngomongin konten Uni aja udah ya dengerin ya emang bener. Tapi kalau untuk speak up nggak bisa, udah susah. Emang Uni Udah ini emang udah disampaikan semua di film itu ya. masuk Udah jelas inspiratif. tersampaikan ya. Lebih banyak terima kasih, thank you Uni, thank you Kamila Andi yang membawakan ini gitu. Jadi message-nya tuh selalu kuat. Dan kalau kayak kita bahas festival versus bioskop kan juga beda gitu. Kalau kita nonton festivalnya, kita nonton versi Uninya. Kalau versi bioskopnya Uni dan lingkungan sekitarnya, sistemnya gitu. Makanya ketika nonton Uni rasanya kasian banget ya orang sendirian gitu. Begitu nonton bioskopnya, syukurlah Uni itu punya support system yang bantu dia untuk berjuang gitu. Dan untungnya keluarganya nggak toksik, keluarganya malah suportif, malah yang paling hangat ya kayak gitulah. Itu yang bikin yang kurasa terima kasih Society Uni yang melindungi dia secara nggak langsung gitu deh. So film ini penting banget sampai nggak bisa ngomong dah. Memorable. Yang itu yang apa Yuni sama bapak yang lagi malam-malam gunting kuku kayak kan selama ini kan kayak bapaknya sebenarnya nggak terlalu dikasih lihat kan awal-awal tuh cuman kayak Yuni neneknya teman-temannya gitu aku mikirnya nih orang tuanya mana sih kayak belum berasa peran orang tuanya gitu kan terus pas paling teleponan doang kan sama ibunya tapi sambil nyuci gitu kan di video call sama ibunya gitu masa kayak meskipun mereka jauh ternyata mereka tuh ada loh buat Yuni dan itu pas yang scene dia lagi curhat sama bapaknya itu kayak ternyata emang dia ya ya itulah pentingnya support orang tua kayak gitu kan maksudnya terus sama pas lagi mereka si Uni and the Gang si siapa Maesaroh dan kawan tiduran di atas rumput terus yang lagi ngomongin gimana sih malam tentang cewek ya malam pertama tuh sakit nggak sih itu tuh kayak lucu aja gitu kayak tentang perempuan dan sepolos dan selugas itu gitu maksudnya gimana ya lucu aja gitu orang remaja daerah gitu kan curhatan tuh kayak adegannya tuh sederhana tapi ya aja gitu lucu aja gitu dengar jujur-jujurannya mereka kayak gitu sih kalau menurut aku yang memorable scene ya gitu. Oke, ya, mantap. Gimana coba silakan yang lain. Kalau Mas Diro gimana? Udah Mas Diro udah? Bisa. Memornya sih. Kayaknya scene yang ada Asmara Abigailnya ya. Welcome me. Semuanya. Welcome. Intinya semuanya keren kayaknya speechless Aska kayaknya nih akhirnya ada film Indonesia yang bisa bikin speechless dari awal sampai habis. Sebelumnya kayaknya aku ngerasain kayak gini tuh waktu nonton Kucumbu Tumbuh Indahku. Kan ada itu Juno. Ada Junonya kan? Iya. Iya. Sebenarnya perasaan yang sama gitu loh. Aku puas dengan film Indonesia yang sangat bagus, sangat berkualitas dengan isu yang sangat banyak, dengan hal yang rapi banget. Jadi dan hampir semua scene aku suka, detailnya. Jadi di Uni pun juga sama untuk Kamila Andi ini kayaknya kan biasanya Kamila Andi ini berusaha untuk ngambil simbol-simbol yang terlalu di luar jangkauan penonton awam biasanya begitu. Nah untungnya Uni ini enggak kecuali scene akhir nanti kita bahas scene akhir tapi untuk dari awal sampai Uni kabur sendirian dengan baju pengantin itu semua scene-nya padat dan aku suka semuanya sampai bisa apalah maksudnya kayak bahkan ada vulgar yang tadi Mbak Suci bilang hai Suci terus yang tadi Mbak Kiki bilang masalah vulgar dengan pakai pembalut untungnya ini sutradaranya Mbak Dini jadi dengan obrolan yang anak-anak obrolan di atas rumput tentang masturbasi dengan yang lain-lain. Kenapa Mbak Dini? Karena sedikit kalau misalnya teori lagi, kalau kita ada ekritur feminin, nah itu hanya perempuan yang ngerti tentang perempuan itu. Kalau misalnya mau ngomong sevulgar itu. Coba bayangkan kalau misalnya ini sutradaranya adalah sutradara laki-laki, itu pasti akan wacananya akan beda. Dan itu akan lebih dibawa kemana-mana kasusnya. Karena emangnya kita bisa ngerti, kaum laki-laki ini apakah bisa mengerti apa yang dirasakan perempuan,
bahkan sesederhana pakai pembalut itu nggak akan ada yang bisa ngerti gitu loh. Itu yang maksudnya kayak itu akan jadi kesempatan besar untuk Kamila Andini untuk menyuarakan itu gitu loh. Perempuan yang tidak punya suara, yang kita nggak tahu bagaimana yaitu apa yang dirasakan perempuan, sakit nggak sakit, tapi kalau mau ngomong malu itu kan kita nggak tahu sama sekali kayak gitu. Itu yang dirasakan untuk anak-anak perempuan remaja yang semua scene penting banget, bahkan sampai di kolam renang semua scene selain yang paling favorit pasti adegan percakapan dengan ayahnya. Sebelum itu pun percakapan dengan ibunya aku juga suka, yang ibunya tuh ya udah kan ini pilihan kamu. Ibu nggak mau kalau kamu nanti takutnya nyalain bapak ibu kalau misalnya susah jodoh atau apa. Ini kan murni keputusan kamu dan orang tuanya mendukung, ya udah. Itu aja aku nangis. Jadi bisa dilihat banyak banget nangis. Ada yang curhat nih ceritanya ya. Jadi untuk Mas Viro, untuk adegannya emang untuk waktu dialog dengan ayah sama ibunya ya, si Yuninya ya. Bahkan gitu. waktu dia mengembalikan mahar, waktu dia mengembalikan 25 jutanya ke Mang Dodi, itu juga udah bikin nangis. Itu juga udah nyentuh yang ada hal yang nggak bisa diceritakan ke orang tua. Terus dan makanya adegan vulgar, adegan seksualnya juga dikasih lihat frontal untuk menunjukkan ada satu sisi yang kayak ya udah mungkin itu yang bisa mengalahkan mahar itu, kayak nggak bisa nikahin karena udah nggak perawan lagi nih gitu loh. Dan ukuran perawan benar-benar cuman karena udah pernah pakai aja. Dan apakah ini dicari laki-laki kan gitu, makanya dikembaliin. Soalnya kalau nggak akan ada punya suara sama sekali. Nggak ada alasan kuat untuk dia bisa mengembalikan 25 juta itu. Boleh gelut nggak? Boleh dong. Maksudnya kenapa apa ya kenapa Yuni tuh ya mungkin galaunya itu ya sampai berani gitu kan melakukan yang untuk menolak itu dengan cara yang dia anggap bener gitu. Kenapa yang dia aja kayak bohong aja gitu kan, nggak usah beneran melakukannya gitu. Mungkin kalau dibangun dari ceritanya, karena dia kan nggak tahu sama sekali rasanya. Dia nggak pernah pacaran, dia nggak pernah mikirin pacaran, terus akhirnya ada obrolan di atas rumput itu, terus kan dibangunnya begitu tuh, terus masturbasi, gimana caranya orgasme dikasih tahu, dia nggak tahu itu apa, dia baru mau coba, jadi emang dibangunnya gitu, jadi adegan itu murni dan dialognya bagus sekali, dialognya kayak pasti kan banyak yang aku pikirin, taruhan, banyakkan manasan yang aku pikirin, gitu loh, karena apa? Ya enggak, ya itu semua, maksudnya dia nggak kenal pacaran, dia nggak tahu bagaimana berhubungan sama laki-laki, dia nggak tahu apa itu orgasme, dia nggak tahu apa itu masturbasi, dia nggak tahu, semuanya dia nggak tahu, dan itunya semua jadi pikiran dia, dan tapi dia dilamar sampai 2 kali, dia nolak lamaran 2 kali, terus terlalu banyak yang kita pikirin, dan itu emang dapet, kalau aku sih dapet untuk adegan seksualnya, akhirnya pelampiasannya ke situ dapet. Makanya aku setiap scene aku suka. Nah di situ yang sedikit menurutku sebenarnya harusnya udah pas aja, begitu sangat realis kan, Yuni dengan kabur terus di tengah hujan pakai baju pengantin, kalau dia ngadep ke kamera aja terakhir, menurutku itu udah pas. Jadi terus tapi ditutupnya kan dengan di api unggun rame-rame. Nah itu sebenarnya simbolnya Kamila Andini. Ini pasti akan diperdebatkan. Ada yang suka, ada yang enggak, karena itu kan kekuatan perempuan banget. Itu jadi pasti ada yang suka adegan itu, ada yang nangis juga di adegan itu. Tapi kalau aku agak kurang karena itu sangat simbolis. Oke deh, mantap Mas Jiro. Ya sini ada Pak Edi. Pak Edi udah nonton film ini? Om Edoy, selamat datang Om Edoy. Om Edoy. Udah nonton belum? Welcome Mas Edoy. Welcome to Selamat malam. Welcome. Edi ya. Welcome. Bukan Dodi kan, Edi kan? Iya. Oh, bukan Dodi. Mang Dodi kan? Bukan Mang Dodi. Om Edi, Lebih ini jauh kita lagi lagi. ngebahasin
udah nonton kan filmnya? Om. Waduh, Alhamdulillah udah. Ah, udah. Nah, coba Om Dua ada kali. scene yang wis mantap dah. Ada adegan yang menurut Om Edi itu ini nggak sih istilahnya bermakna banget nggak sih, dan alasannya kenapa adegan yang itu? Soalnya kan ini kan film dari awal sampai akhir katanya emang banyak yang wah bagusan di sini, bagusan di situ. Kalau dari Om Edi sendiri bagusan di bagian mana dan kenapa Om? Coba ceritakan Om. Oke, kayaknya sih sama dengan nyaris semua orang yang udah nonton, bahwa adegan paling berkesan adalah dialog Yuni dengan bapaknya tuh sambil gunting kuku gitu kan. Jadi waktu nonton ini pertama kali, itu langsung, wah adegan ini yang bikin pecah itu kan. Terus gak sabar nih, orang-orang nih kapan nontonnya gitu kan. Nah baru kemarin, akhirnya begitu pas rilis, bener tuh di TL tuh rata-rata pada komen, adegan favorit adalah di menjelang akhir itu kan dialog dengan bapaknya gitu. Sempet waktu ketemu sama Aska juga di Jogja kan, bilang kan bahwa nanti kalau nonton Yuni, ini nih adegan favorit gue nih. Gitu. Ternyata versi festival nggak ada adegan itu ya. Gitu. Oh, ya, nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak jadi Ya nggak ada. Adegannya Ayu Laksmi juga nggak ada. nggak ada. Jadi Ayu yang Laksmi juga nggak ada. nyanyi-nyanyi itu nggak ada tuh. Si siapa Mian Tiara tuh itu dikit banget kalau yang di versi festival. Tapi memang jadi kayak yang festival itu kayak ya kalau menurut Aska adalah ini memang Yuni versus the world, sementara sehingga closing shot-nya itu menjadi interpretasinya itu menjadi gelap ya. Beberapa temen malah abis nonton tuh bilang, ketemu Camilla tuh terus bilang, ini bagi aku closing shot-nya itu artinya si Yuni mati gitu loh. Iya benar. Sementara kalau yang di versi yang kita nonton sekarang di bioskop tuh lebih hopeful karena Yuni itu punya support system yang solid gitu loh. Dari teman-temannya, dari keluarganya tuh termasuk neneknya yang eksentrik gitu, bahwa seorang tokoh tua yang kita mungkin menganggap dia konservatif, tapi ternyata sepanjang film enggak, sama sekali enggak gitu loh. Segala keputusan dia dengan gamblang bilang, ya saya terserah anaknya kan gitu loh. Merokok, nyanyi gitu ya, sambil tetap pakai mukena. Nah kemudian menjelang akhir kan orang tuanya ternyata makin solid lagi tuh, maksudnya dengan segala keterbatasan mereka ya kan, ibunya bilang cuma SD gitu kan ya, SD atau SMP gitu ya, terus bapaknya juga kan pola pikir sederhana, tapi sebagai orang tua mereka tuh parenting at its best gitu ya, support system yang solid. Bapaknya kan bilang kurang lebih tugas aku tuh untuk mendukung kamu gitu kan, ngebagian kamu, bukan sebaliknya gitu. Itu dari situ itu udah setelah pertama si Yuni bisik ke nyokapnya kan. Nah, terakhir stamp of approval tuh datang dari bokapnya, sehingga adegan terakhir di mana dia melucuti satu-satu simbol keterikatan pakaian terakhir itu. Ya, itu simbol-simbol keterikatannya kan dilepas satu-satu tuh ya. Nah, itu lebih hopeful gitu, dengan dia berani ke yoga. Gua nggak perlu yoga untuk bisa lepas dari sini gitu loh. Gue bisa sendiri gitu. Nah, itu lebih hopeful sih kalau yang versi bioskop kita nonton sekarang gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah adegan favorit, ya itu tadi. Rukman Rosadi itu dahsyat sih di situ. Kuning kuku ya, berarti banyakan ya. Oh iya, karena berarti kalau yang festival itu nggak ada adegan api unggun ya?
Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan closing shotnya itu Tiunggun, Ayu bukan Laksmi, Yuni, Tua-Tua bukan Keladi itu Yuni, nggak ada. Nggak ada. bukan Yuni menatap ke kamera, tapi begitu pas dia atributnya dilucuti satu-satu, kemudian Yuni yang di kolam gitu mengambang gitu lah. Oh, yang ungu itu kolam. Iya betul. Ya, ya. Jadi Tambahan interpretasinya makan. juga suicide ya, beda ya. Iya, Jadi sebenarnya nambah. adegan awal sama adegan akhir sama sebenarnya itu ya. Kalau mau di Adegan akhir dipikir. kan closing shotnya beda, terus kan ada Nggak, yang api maksudnya unggun dia ya, nggak- yang versi Pas awal kan dia masang baju, terakhir dia ngelepas baju. iya betul. Maksudnya Cuma kalau versi festival adegan pakai Iya. bajunya lebih eksplisit ya. ya lebih lama itunya. Narik celananya lebih lama. Iya. Ada shot yang nggak mungkin bisa masuk lah kalau di bioskop kita sih. Ya, ya Gitu. benar. Ya, ya, itu definisi silite gemes tuh di festival. Oh, ini Oh, di Zoom ya, di yang Zoom. di ininya, yang dia lagi apa? WA chatnya dia sama si Maisaroh itu. Iya, nah terus juga kan kalau di versi festival itu puisinya nggak dibacain kan, nggak ada voice overnya gitu loh. Kalau di yang di versi bioskop kita kan dibacain gitu. Puisi Sebetulnya bukannya dibacain sedikit. kalau di versi bioskop banyak kan, Ya, termasuk banyak. termasuk yang sebetulnya agak sayang sih. Aduh, puisi ini lagi nih yang aku ingin gitu loh. Udah terlalu banyak diulang gitu ya. Gitu. Tapi ya gitu. Kalau di versi festivalnya kan enggak. Ya benar enggak sepanjang itu. Kalau yoga di sini, peran yoga di sini sebenarnya korban atau ini sih kalau aku sih ngelihatnya kan korban ya. Karena ya dari korban kegalauannya si Yuni ini gitu. Kenapa korban yoga? Ya. Kalau aku ngelihatnya Kalau aku malah ngelihatnya karena bukan istilahnya nggak ada rasa dua-duanya, maksudnya si Yuninya tuh rasanya sebenarnya biasa kan, nggak ada rasa suka atau gimana kan, jadi kayak pelampiasan doang kan gitu, jadi korban kan sebenarnya. Terus si yoga dari awal kan emang suka kan? Ya dari awal sih. Ya yoganya. Kalau aku ngeliat si yoga ini emang justru contoh apa? Yuni kan dari sisi wanitanya, yoga ini sisi dari cowoknya itu loh, cowok-cowok daerah Serang itu emang kayak gitu lugu, terus ya mewakilin dari cowoknya mungkin. Nah itu ya, kalau yoga ini memang ada perkembangan karakter yang menarik ya. Maksudnya kan di awal-awal kayak yang cupu gitu kan, cuma berani dari jauh. Begitu Yuni beli ngisi pulsa, si yoga tuh harus didorong-dorong gitu kan, terus malu-malu. Nah dia kan selalu menunduk gitu ya, sehingga badan membungkuk gitu loh, sehingga kalau ada two shot tuh si yoga lebih rendah dari Yuni. Nah setelah adegan di rumah kosong, si yoga tuh tegak tinggi gitu. Kita marah-marah yuk. Mendingan siapa sih gelem di wayu? Gitu kan ya, si Yuni tuh jadi lebih pendek gantian gitu loh. Jadi kayak yang si yoga setelah setelah belah durennya si Yuni tuh jadi ngerasa bahwa dia superior, berani gitu loh. Jadi berani karena, gitu. Iya, karena kenapa yoga itu tuh nunjukin kalau dia satu-satunya tokoh laki-laki yang di mana Yuni ngerasa jadi superior, karena dari dia kakak kelas, yoga suka terus kalau tanda kutip bisa dimanfaatkan dalam arti bisa diminta untuk nganterin dengan yang lain. Itulah jadi ini tuh bisa mengatur yoga di awalnya. Nah, ini emang mental laki-laki sih. Ketika laki-laki udah dapetin perempuan, dapetin secara seksual, itu mereka merasa milik. Mereka merasa dia udah punya. Nah, makanya setelah itu, karena dia udah merasa Yuni punya dia seakan-akan dia bisa mengatur. Makanya dia yang
ngajak Yuni keluar dari Iya, kampungnya, ngajak kawin Iya. lari ngajak ya. Yuni kabur kan, kawin Nah, lari. Seakan-akan dia jadi kayak superior karena ngerasa nih perempuan udah iya. aku miliki. Dan itu adalah mental laki-laki Betul. luar biasanya Betul. ya. Makanya Maksudnya ini si yoga ini menarik. menggeneralisasi. Iya. Dan Camilla juga secara visual nge-treatnya itu juga menarik, kayak yang pernah kita bahas di grup gitu kan ya, bahwa begitu ngisi pulsa kedua kali, yoga itu jadi foreground ya, over the shoulder, terus yang tinggi banget gitu, gede gitu ya, menguasai layar gitu, dan si Yuni tuh agak ngelihat ke atas gitu untuk dialog dengan yoga. Begitu pas reverse shot juga kan yoganya juga jadi tinggi gitu. Nah, sampai kemudian tadi yang Mas Jiro bilang, sampai kemudian yoga dihadapkan pada fakta sesungguhnya ketika dikasih surat, Yuni nggak butuh lu gitu kan ya. Nah, baru dia kan ketika pada terduduk-duduk. betul, karena ketika Iya. akhirnya kok jadi yoga yang ngatur, kok jadi yoga yang dominan. Iya. Nah, di situ yang dipatahin lagi, itu yang tidak mau, itu yang tidak diinginkan oleh Yuni. Iya. Nah, dia dikuasai oleh Gitu. laki-laki ketika laki-laki yang ngatur. Gitu. Si yoga itu memang benar sih, maksudnya dari sudut pandang laki-laki bisa tanda kutip menguasai lawan jenis yang awalnya lebih dominan, lebih dewasa, itu kayak memang sebuah kemenangan gitu ya. Sayang aja dia nggak tahu, mungkin dia juga cerita-cerita kali ke teman-teman mancingnya itu tuh. We never know gitu ya. Bisa. Apalagi Oke. Nah, sekarang udah mau yang terakhir mengenai di sini tentu aja Red Film. Terus menurut teman-teman film ini itu untuk kedepannya pesan bagi kitanya itu apa gitu loh. Apa yang Tapi istilahnya nggak mau bahas Pak Damar nih. Pak Damar juga Nah ya, sangat Pak menarik. Damar sih penasaran. Pak Damar. Itu yang ngomong Iya Masukin makanya. poin lagi, masukin Pak poin Damar tuh lagi. kayak kepanggil. harus juga ya Pak Damar, harus dikupas ya. Harus. Ya, kita mulai dari Mas Aska dulu deh. Mas Aska, Pak Damarnya CPA aku mah. Damar ini Damar sosok luar biasa. bisa. Pak Damar ini sosok cowok maskulin di mata orang banyak, tapi di balik itu tuh dia punya rahasia besar. Dia itu nggak semaskulin itu kok. Dia tuh ada sisi feminin yang mungkin bisa jadi aib, atau mungkin dia terlalu dekat dengan ibunya, jadinya dia kerasa kayaknya jadi cewek pun nyaman gitu. Akhirnya dia karena penyakit kayak cross dressing gitu kan, dia pakai baju perempuan, mencoba-coba, dan kayaknya zona nyamannya dia pun ada di situ, bukan di sosok guru yang bijak yang semata-mata di posting Instagramnya gini kayak bapak-bapak banget gitu. Itu kan enggak banget sebenarnya. Padahal ketika dia di depan cermin, itulah Pak Damar sesungguhnya gitu. Di saat dia sendiri ya. Semacam di saat dia sendiri itu kayak jadi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau overall cross film ini dressing itu sebenarnya dalam realita pun pernah diangkat sih di TV sih, dan itu sih emang misalnya ada emang begitu. Cuman istilahnya mereka melakukan hal tersebut untuk cross dressing itu mereka ya biasanya melakukannya pada malam hari dan ngumpet-ngumpet karena mereka sendiri ngerasain kalau mereka melakukan itu di depan publik walaupun di depan orang tuanya, teman terdekatnya, mereka udah pasti merasa terintimidasi. Karena ya sebagaimana kalian atau kita pun juga mengetahui kalau cross dressing kayak gitu tidak pantas gitu loh. Oke, nggak usah jauh-jauh sama orang lain dah pun. Itu pernah juga kok seminggu pakai kerudung. Jadi kayak emang mungkin dalam arti karena aku emang anak teater gitu. Aku anak teater, terus habis itu kayaknya aku capek nih untuk jadi laki-laki gitu. Aku pengen mengekspresikan diriku dalam bentuk yang lain. Dan waktu itu aku coba 1 minggu pakai hijab. Beneran pakai hijab. Jadi kayak ternyata gini. Jadi ada sisi mewakili ketika dan film Yuni ini secara garis besar kayak membuktikan dari secara personal itu mengeluarkan innernya mereka masing-masing gitu loh. Tanpa sampingan orang lain mau bilang apa tuh dia punya I stand for it gitu. Dia punya
pendirian satu teguh sama satu Ya. sikap, entah itu nggak mau dinikahin atau maunya pacaran gitu atau maunya cuman PHP-in atau ternyata jadi crossdresser, ya itu terserah mereka. Bahkan ada yang jadi TKW terus jadi lesbian, kan karakternya sangat-sangat lebar ya, jangkauannya tuh perjuangan per karakternya tuh kuat-kuat semua gitu. Ya kalau mau ke Pak Damar, kasihannya Yuni adalah ketika ada satu sosok yang dia idamkan ternyata juga punya masalah yang sangat krusial dan gitu. Akhirnya Yuni yang mungkin udah 2 kali menolak lamaran, satu-satunya yang mungkin ku terima antara Yoga atau Pak Damar. Yoga ini cinta sejatinya tapi nggak punya modal, masih seumuran, jadi nggak mungkin Nggak diharapkan. ngelamar. Ya, dan nggak mungkin diharapkan karena ya apa sih mau kondo kan cuman modal rumah kosong doang kan dia. Nah, si Pak Damar itu dia punya pesona yang kuat, tapi innernya problem. Nah, problematika dalam pikirannya Yuni ini yang satu-satunya cowok yang ku inginkan dalam hidup. Kenapa ya tai juga itu ibaratnya gitu. Ya ada akhirnya ya nggak ada yang namanya sosok pasangan ideal gitu, antara mau sendiri independen atau menerima kekurangannya meskipun kekurangannya itu parah banget, antara orientasi seksualnya atau apa gitu. Tapi ya, gini, akhirnya gini. Yuni yang aneh itu kan scene yang di ending kan, yang mau ending itu yang si Pak Damarnya itu kan, tolonglah saya juga ada yang mau saya bahagiakan ibu. Apa mungkin hal itu juga yang membuat Yuni kasihan, maksudnya jadi menerima gitu, buktinya dengan sampai terjadilah ungu tuh, nikahan ungu itu kan. Nah, tapi kok apakah si Pak Damar itu di sisi lain kayak ngancem gitu, karena apa? Kok di apa sih namanya, di pelajaran bahasa Indonesia, maksudnya yang di upacara itu loh, kok Yuni tidak jadi juara Nggak jadi satu. juara. Ya kan, inget gak? Jadi yang kelas 1 kan yoga, ya kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya apakah Pak Damarnya itu memberikan kekuasaannya dia sebagai guru, jadi ya udah karena lu ini gue kasih nilai lu jelek gitu. Maksudnya ya itu kekuasaannya kayak sebagai pria. Ya kayak Ajo Kawir. Jadi ada toxic masculinity di situ. Ya, betul. Ketika dia itu ada lemah di satu sisi, sih Damar ini nggak bisa terlalu laki-laki gitu. Dia itu sebenarnya feminin banget gitu. Tapi gimana caranya dia punya power? Ya udah, dengan atas nama aku guru nih, aku punya hak nih. Ya udah aku turunin aja gitu. Kalau kamu mau naik, merasa terancam, akhirnya dia melakukan dengan power abusive kan. Dia punya banyak power. Kamu mau aman, aku nikahin gitu. Yuni terjebak di sistem yang dia nggak bisa melawan gitu loh. Gimana ada Yuni versus Pamali juga kan, dia kalau menolak 3 kali makin aku, ya udah. Jadi istilahnya kalau secara realita kasusnya si Pak Damar dalam power ini yang sekolah, dalam hal ini juga ada kemungkinan dalam hal yang pekerjaan juga loh, ada bisa yang begitu, ya enggak? Gitu. Iya. Soalnya kan wanita istilahnya, kalau istilahnya mayoritas yang aku tahu sih ya, kalau udah yang kerjanya tempatnya yang udah gede banget, mayoritas katanya sih pada gitu, tapi saya nggak tahu ya itu ya. Gitu. Biasanya kalau mau naik jabatan ya quick lah atau kawin lah atau apalah, dimana yang memegang kekuasaan power itu ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga price yang harus dibayarkan. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin gini, di Yuni ini kalau kita mau cari villainnya adalah norma masyarakat setempat, ya. Sehingga tokoh-tokoh yang kita lihat adalah rata-rata tuh korban. Yuni, Pak Damar, Yoga, teman-temannya Yuni gitu kan, orang tuanya Yuni, neneknya, to some extent mereka tuh korban. Nah, cuma karena ada norma yang di masyarakat setempat yang memang membatasi mereka. Misalnya kayak Pak Damar, dia nggak bisa berekspresi, gitu ya, nggak bisa keluar aslinya karena Aska masih ada kesempatan dia bisa pakai
gue anak teater, gue ke kampus mau pakai gitu kan. Walaupun selama nggak ada bukti foto kita nggak bisa confirm hoax ya. hoax. Iya besok ya. bikin Baru gue cari, besok. baru gue cari. Nah, Siang. gitu. Terus, Nah, Mas Aska jadi nyaman nggak tuh dapat hidayah? Nyaman. Jujur nyaman. nah Pertanyaan menjebaknya. benar. Hmm. Jadi Ya. ini Oke, kadang aku mau kadang sedikit nggak bahas usah Pak Damar. Lanjut, Iya, Mas. Jiro dulu, Mas. Lanjut. Enggak apa-apa, Mas Adi lanjutin dulu. Lanjut. Masih ada konser itu Jiro, masih Oh, ada iya. konser di belakangnya. Jadi Siapa nih? Om Edi dulu ya. Lanjutin Jadi- dulu Om Edi. Abis itu Ya, Pak Jiro Jiro. ya. jangankan di Serang ya, yang kota pinggiran, di Jakarta aja tuh masih ada yang seperti itu. Wow. Sebetulnya kalau ingat 2 tahun lalu Bebas, tokoh Jojo yang ketika dewasa bayi muang, dia juga kan Joy juga. nggak bisa. Iya, dia kan nggak bisa keluar aslinya sampai ketemu teman lamanya baru dia bisa keluar kan gitu ya. Ya. Gitu. Itu udah di Jakarta modern, dia tajir, dia bos. Dia punya power, tapi tetap belum bisa keluar aslinya. Bayangin Pak Damar yang guru di kota Serang gitu kan, dengan norma masyarakat yang mungkin lebih mengikat lagi, dia nggak bisa keluar aslinya. Pak Damar dan Yuni sama-sama korban, tapi mereka tidak di kapal yang sama. Gitu. Pak Damar tetap punya privilege, dia sebagai laki-laki, sebagai tokoh masyarakat, dan dia memanfaatkan privilege itu. Yuni nggak punya privilege apa-apa. Pak Damar akhirnya pada posisi kepepet memanfaatkan kartu asnya itu, ya kan? Dia mengancam Yuni kan, memang tidak ada apa-apa kan, gitu loh. Itu ancaman. Sampai kemudian dia mulai memelas kan, bantu aku lah gitu kan, tolonglah, yang tadi sempat kita bahas juga kan. Nah jadi gitu. Nah di Yuni nggak punya pilihan selain bilang iya pada saat itu. Dia curhat ke ibu dan bapaknya dan mendapat dukungan moral gitu. Itu sih. Jadi Pak Damar korban sama seperti Yuni, tapi dia tetap masih punya kartu kesempatan kalau di monopoli gitu ya. Monopoli dana umum. Coba Mas Jiro. Ya, sebenarnya adegan-adegannya Pak Damar itu sangat kuat, emang apa ya, penuh dengan makna. Cuman yang paling aku sayangin ini, aku agak nilai ini ya, karakter tokoh dan karakter Pak Damar ini, kalau menurutku dari semua pemain yang ada di film ini jadinya yang paling lemah untuk acting ya. Kenapa? Dan entah penempatannya, mungkin untuk adegan-adegannya lah. Terutama adegan terakhir, begitu dia pakai hijab itu, reaksinya agak kurang yang begitu dia ketahuan, kenapa tetap bertahan kayak Mas Aska, nyaman. Maksudnya kayak dia kegep sama muridnya. Bukan grup dah. Dia kegep sama muridnya sendiri. Maksudnya jadi itu kan jadi lucu, jadi bahan ketawaan. Makanya ketika Yuni begitu ketemu lagi ketika Yuni lagi cuci motornya itu, terus Yuni yang berusaha untuk nutupin dia pakai handuk, pakai ini, itu kan jadi lucu. Tapi begitu Pak Damar apa namanya? Menggunakannya kegap di ruang ganti itu, ya itu mau lucu tapi jadi nggak lucu karena adegannya terlalu serius harusnya. Jadi kayak ya orang sih banyak yang ketawa, cuman dia kayak miris yang kayak dengan dia pakai bajunya aja tuh sebenarnya udah jadi lucu, tapi hijabnya harusnya mungkin dia ada rasa ketakutan gimana gitu loh. Ini nggak ada rasa sama sekali. Nggak ada rasa, itu aku agak miss sedikit, kayak ya jadi lucu cuman nggak gitu loh. Kurang gitu ya, jadi kurang. Dan pembangunan karakternya Pak Damar pun juga agak kurang kalau menurutku ya. Tapi setuju sama Saska, Instagramnya bagus, maksudnya kayak dia kaku-kakunya dia dengan kayak gitu tuh bagus, foto-foto kaku
Pak Damar ya, itu pencitraannya dia itu bagus. Meski palsu. Iya. Kalau yang Agak ya kurang ya. kalau yang tadi malam dari Mbak Kamilanya sendiri sih bilangnya sosok Pak Damar itu memang nggak terlalu didalemin karena memang waktunya yang nggak cukup gitu. Jadi Itu secara instan Karakter sampingnya gimana aja sih ya. caranya secara instan biar kita tuh langsung tahu kalau ada konflik Pak Damar innernya itu. Jadi ya udah pakai itu hijab itu. Jadi Iya, agak soalnya untuk sampai ke adegan itu maksudnya di pasar dia mengambil baju perempuan, dia ngambil hijab dan ke ruang ganti itu sebenarnya ada banyak batasan yang harus dia lewati dan itu berat banget. Minimal sama dari pedagangnya. Kan kayak ini ngapain ke tempat baju perempuan dia pakai ngambil baju perempuan terus ke ruang ganti. Kan orang jadi mikir ke situ ya. Untuk proses ke ruang ganti bawa baju perempuan aja tuh udah berat banget sebenarnya. Ya sosok Pak Damar nih ibaratnya kayak kalau kita jadi nonton dari awal, Pak Damar ini akan jadi pahlawan nantinya buat Yuni itu. Dia kan sosok yang dia pangeran idamannya Yuni gitu. Dari awal udah ada eksposisi jilidnya gemes, terus wibawanya bagus, puitis gitu. Tapi di akhir cerita dibuatlah plot twist ketika si pangeran ini yang biasanya pangeran kodok jadi pangeran tampan, dia pangeran tampan jadi pangeran kodok gitu. Malah di-dropin, malah dijadikan dia tuh harapan satu-satunya Yuni. Kenapa malah dijadikan plot twist yang paling menyakitkan bagi Yuni? Terus Yuni layaknya untuk siapa? Gitu loh. Jadi ketika kita dikenalkan sama Pak Damar, diagung-agungkan, oke, please kapan mereka nikah, endingnya bagusin dong, di-happy-in dong. Ternyata enggak, itu kan bener-bener sungguh menyakitkan buat Yuni dan perjalanan dia melawan itu semua kan. Iya. Gimana? Ya, Coba kalau dari Mbak Nelly, ini Pak Damar ini gimana? Ini segi wanita deh. Ya. Dari tadi kan cowok. Pada Damar yang film ya, kalau Pada Damar di sini mah ganteng banget. Scene Pak Damar ini salah satu scene yang bikin satu studio itu pada jujur ya, yang tadinya sepi itu jadi pada istighfar loh, bener aja berbarengan gitu. Kalau aku sih kan udah nonton, jadi aku biasa aja gitu kan, udah tahu ini habis ini apa gitu. Mereka kan baru nonton semua gitu kan, langsung pada kaget semua gitu kan. Jadi ya itulah plot twist juga kan, jadi dia semacam plot twist yang ngagetin di dalam film ini. Terus jadi malah jadi lelucon kan, kenapa Yuni nggak mau sama Pak Damar ya itu, karena takut rebutan mau kena nantinya. Tapi aku hampir mikir takutnya jadi KDRT loh, soalnya Pak Damar dibentuk kayak gitu, terus dia ngelamar kayak, oh ya udah yang jelas dia sukanya orientasinya bukan sama Yuni, jadi dia tetap ngelamar Yuni udah tahu dia seperti apa, ya udah, yang penting nikah aja dulu untuk membahagiakan orang tua, tapi terus masing-masing nanti jalannya. Makanya Pak Damar ini bisa jadi korban dan pelaku sekaligus gitu ya, karena kalau kita lihat begitu udah kepergok, tatapan mata itu beda, termasuk saat ngelamar ya. Kayak jadi tatapan jahat mata gitu itu ya. udah beda. Emang nih Pak Damar nih jahat banget sih Pak Damar. Emang nih Pak Damar nih, ya ampun. Coba Mbak Kiki, si Pak Damar dari segi Mbak Kiki gimana nih? Itu Pak Damar dari awal itu kayak emang prince banget lah. Emang ngefans juga gitu kan dengan sosok aslinya itu kayak gitu. Memang ada guru seperti itu tuh, ada ganteng, pinter gitu ya. Udah ini. Tapi memang Makasih udah ya. Oh iya bener, dia guru juga Enggak, agak ya memang kalau itunya sih ketebak ya. Maksudnya pasti ada sesuatu hal yang nggak mungkin perfect semua lah kayak gitu. Cuma ya yang ini istilahnya terlalu bikin kaget sih, shock gitu. Bikin shock kayak gitu. Bener. Cuma untuk Tapi gini. Apa? Iya, gimana Mbak Kiki? Enggak lanjut. Enggak, jadi waktu nonton pertama tuh kan udah ketahuan ya di Mas Aditya tuh dapat nominasi kan Piala Citra. Jadi begitu pas nonton, nih kayaknya nggak mungkin lempeng-lempeng aja deh. Otherwise, ya kan ketika dia lempeng kan
actingnya begitu kan ya. Gitu. Ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Pasti ada apa-apa nih gitu. Dan ternyata itu revelationnya gitu. Oke. Dan begitu habis ketahuan terus intonasi bicara, tatapan mata yang berubah itu. Bisa ngerti gitu. Betul. Ya wis, ini udah terakhir ya. Oh ya, kalau yang si Yuni ngambilin barang-barang ungu tuh termasuk klepto bukan sih? Iya, itu klep. Iya, ada bisa termasuk. Ini kan ungu doang. Ya klepto kan yang penting ngambil, walaupun cuman segede pulpen adalah benda gaib kita. Kelainan gitu ya. Jadi waktu nonton tuh Aku menyimpang. ini simbol apa ya kira-kira ya, maksudnya yang membuat si Yuni itu selalu punya kasus itu kan. Tapi begitu pas di Jav kemarin kalau Q&A-nya kayaknya nggak ada simbol apa-apa. Emang Camilla tuh bilang bahwa dia punya temen dulu yang suka banget ngambil barang-barang yang warnanya ungu, kalau nggak salah gitu sih. Jangan sedih Mas Edi, saya suka hijau dan saya punya obsesi kayak gitu. Jadi kayak setiap ada yang hijau pasti pengen banget ngambil tuh ada. Ada barang Oke, kalau gitu ya udah, terima kasih atas kelihatannya ya. Buat mewarnai filmnya ngambil sih. Nggak ngambil, tapi pasti nanya. Selendang Nyi Roro Kidul jangan diambil ya. Kita rebutan, Bu. Kita rebutan tarik-tarikan. Ya ampun, Nyi. Maaf ya, Nyi. Ya ampun. Awas pulang di Uno. Tapi kan memang ungu itu kan Camilla sendiri bilangnya memang simbol perempuan kan. Gerakan perempuan. Gerakan perempuan. Ya, itu kan interpretasinya jadi banyak gitu. Iya, maksudnya itu kan tidak menjelaskan kecenderungan Yuni untuk jadi klepto juga gitu. Ya, betul. Itu cuma penyakit psikis, dan warna ungu kan jadi interpretasinya simbol perempuan, dan teman-temannya menganggap ungu itu janda, itu kan udah jadi stigma sosial, jadi multitafsir gitu loh. Padahal ungu ya udah, kalau kata Kabilan ini, setiap kita waktu kecil pun kita pasti punya warna identik, warna favorit kan, gitu loh. Dan di Yuni ini juga kita anggap dia sukanya warna ungu, ya ungu semua gitu. Kalau misalkan dia hijau, ya hijau semua, nggak apa-apa. Jadi ya nggak ada intinya sih kayaknya bukan inti warnanya tertentu, ya. tapi gimana? Posesivitasnya kayaknya. Jadi rasa ingin memiliki, rasa pengen punya, dan itu kan lebih ke aduh pengen punya kayak gitu. Soalnya aku pun merasakan itu. Ada rasa ingin memiliki. Betul. Iya, kayak aduh ada benda yang lucu warnanya hijau. Pasti aku tanya, Mas, Mbak belinya di mana? Waduh. Mas, Mbak boleh diambil nggak? Iya, minta izin. Oh, Mas, buat saya ya. Untuk ini, untuk karakter yang paling disukain dan yang paling nyebelin. Coba terakhir. Ya, Mas Haska, karakter yang disukain dan nyebelin. Yang disukai di Yuni lah, jelas lah. Dia tuh wanita kuat, makanya dia suka minumnya kuku bingema warna ungu kan. Jadi itu sangat geli banget. Oh iya, dia itu minum warna ungu pakai sedotan. Bisa juga nutrisari anggur. Kan kuku bingema itu kan simbol perkasa. Dan dia minumnya itu terus dia kuat. Gitu. Dan karakter yang menyebalkan mungkin manusia laknat yang bayar 25 juta karena keperawanan itu. Rasanya pengen kubunuh banget itu orang. Sumpah aku tuh pertama kali nangis itu ketika ada si makhluk ini, laknat ini, itu berlindung di bawah agama. Iya. Tapi itu bener juga loh, itu emang yang terjadi di Serang kayak gitu loh emang. Iya. Itu aku nonton sama temen, kita sampai sikut-sikutan. Takut banget itu, ya ampun. Iya, kita sampai Itu sikut-sikutan. dia yang punya kolam renang apa penjaga sih? Kok duitnya banyak? Yang punya kolam renang. Ya gitu dah. Ibaratnya kolam tuh kan ini itu kan membawa pengaruh buruk, melawan setan-setan gitu. Dan karakter Mang siapa nggak jelas. Odi. Mang Dodi ini adalah wujud setan yang dibentuk gitu loh. Jadi, kita kasih wujudnya nih, satu orang nih. Ya itu sepakat. Berkedok agama ya. Iya, Mang Dodi juga kan bilang kan waktu ketemu lagi yang udah gede sekarang gitu kan ya. Udah gede sekarang. Artinya dia tuh ngelihat Yuni, tahu Yuni tuh dari anak si Yuni masih kecil. Kebayang gak sih? Iya, makanya itu kan udah pedofil juga sebenarnya kan. Udah pintar gitu.
ketika Kagak dewasa, ngincer ya. wah udah ranum nih gitu. Aduh. Beda Tinggal kasus tinggal kalau ngetik. ketemu gede ya gitu loh. Eh, Aduh, parah. Dari apa sekarang Pak Edi, Om Edi, karakter yang disukain dan dibencinya. Ya jelas si Mang Dodi gitu kan. Tapi kalau karakter yang paling suka selain Yuni, ini agak sulit ya. Neneknya udah jelas itu karakter paling cool di film ini. Bocah wadon doyan lanang, bocah doyan Oh, lanang. oke. Mukena nggak lepas Kenapa, bro. Om? Kenapa sih neneknya, Om? Tapi sambil ngudut gitu kan. Aduh, Itu neneknya ini. gokil. Dan, Cowboy ya emang. itu the coolest character yang sebetulnya kayaknya ketika ditulis pun kita tahu ini resikonya tinggi nih gitu ya. Tapi dibablas saja gitu kan. Nah terus karakter bokapnya ya, bokapnya tuh Rukman Rosadi tuh yang subtle ya mainnya ya gitu ya, dia nggak nunjukin emosi yang berlebihan, halus banget tapi kena gitu, hatinya tuh berada di tempat yang tepat Ya. gitu. Wah, Bapak Ya, bijak. nah terus dengan segala keterbatasannya ya, karena pola pandang dia memang ya gitu-gitu aja sebetulnya, tapi hatinya berada di tempat yang tepat. Kemudian Benar. salah satu temennya Yuni tuh yang melahirkan itu, siapa namanya? Si Jasmine Boa ya. itu. Atau siapa gitu ya? Tika. Iya. Tika. Aduh, itu Nama aslinya si Boa ya. ya ketika adegan si Cilegeng itu pada ngumpul di rumahnya Tika. Aduh, itu keren banget itu. Maksudnya siapa Jasmine itu ya pemainnya. Itu dia dapat spotlight di satu adegan itu dan dia manfaatin dengan benar. Jadi kita lihat itu ekspresi itu kayak beneran capek gitu kan ya. Kayak beneran nggak tidur berapa hari gitu ya. Itu aduh. Nah, itu sih gitu ya yang kalau yang Banyak ya jadi Pak agak Edi sulit ya kalau favoritnya dibilang ya. paling suka ya. Siap. Kalau dari Mbak Nelly gimana Mbak Nelly? Sama, aku suka semuanya kecuali Pak Mang Dodi. Mang Dodinya ya. Udah ngeselin banget itu Mang Dodi. Ya ampun, kalau aku tahu kolamnya di mana itu aku datangin. Buat berenang ya. Mau berenang, menumpang berenang. Biar dilamar ya. Parah. Aduh. Mas Tiro gimana kalau Mas Tiro? Suka sama siapa Mas Tiro? Aku suka semua Asmara. teman-temannya. Cute. Aku suka semua teman-temannya Yuni, itu semua punya karakter ya. Jadi itu nggak ada yang nggak berguna teman-temannya. Semua punya karakter yang beda-beda dan porsinya pas. Film ini ngasih porsi, ngasih kesempatan yang sama untuk semua teman-temannya. Jadi kita bisa ngerasain hal yang beda-beda tuh, dari yang jago pacaran dan yang lain-lain. Sama ya udah. Pesan sponsor enggak, bukan Suci Cute. Soalnya dangdut banget men, itu kayak nggak buat gue. Yang paling nggak sukanya Mas asik. Ya memang asik. Iya, Paling nah nggak tapi sukanya Mas teh aslinya, oke Mang Dodi oke lah, kita oke nggak suka. Tapi teh aslinya kalau menurut gue agak kurang dapet untuk, chemistry-nya agak kurang untuk dapet mereka bersama. Kurang aja Mas. Artinya ada nggak apa-apa tuh. Iya, kayak seakan-akan kayak nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi padahal itu ada isu LGBT yang mau diangkat. Ada isu LGBT yang mau diangkat, cuman kesentil sih, tapi justru malah lebih kuat sentilannya di Yuni begitu ngomong sama bapaknya. Ya. Padahal, oke. Iya. Padahal enggak, tapi Yuni sama bapaknya kan janjian kalau dia perempuan gimana. Oh iya. Kalau Mbak Makanya Kiki itu gimana? Kalau yang disukain selain Yuni ya ada sih Bu Lilis ya, Bu Lilis. Itu dari awal main itu enggak ngeh kalau itu tuh Marisa Anita ya. Enggak ngeh gitu ya, dikiranya Bu Guru biasa aja, orang sononya asli gitu. Kan itu udah gue bahas kemarin. Iya, bagus baru banget. Kita Marisa Anitanya berdiri, baru ngobrol itu lah dari tadi Marisa Anita gitu, kesel banget. Iya sama, banyak yang ngomong kayak gitu kemarin. Iya, pas di itu ya upacara baru ngeh tuh. Oh iya.
Nah, di situ sih karena dia istilahnya ya walaupun dipatahin sama kepala sekolah ya. Kepala sekolahnya kan ngapain sih Bu, susah-susahin ngomongin anak buat mimpi segala macem gitu. Toh juga ujung-ujungnya mau nikahin kayak gitu kan. Tapi dia sendiri mau nyontohin kalau dia juga mau kuliah lagi kan kayak gitu. Jadi itu sih ngefans juga. Terus kalau untuk yang nggak disukain selain Mang Dodi ya, ada 2 sih. Satu lagi selain Mang Dodi ada tiga. Selain Mang Dodi yang nggak disukain tuh si yang pertama siapa? Pak Iman ya? Yang Soalnya cowoknya. soalnya ngelihat tatapannya tuh tatapan mesum banget. Jadi Siapa si Juno? Si Juno ya itu ya? nggak tahu deh si siapa Muhammad ya. Khan. Muhammad Khan ya, Muhammad Khan ya. Dari yang Juno itu, bangun iya. tidur itu loh. Padahal kan dari yang nganter kue itu udah itu. tatapannya udah kayak tatapan macan Betul. ngeliat daging gitu Iya, kan. Ya cowok Udah. pabrik, tipikal Cowok, cowok iya pabrik. bener. Iya, jadi ketika ngomong baik-baik ke walaupun dia kan bilangnya baik-baik ya kalau misalnya orang tua langsung ngelamar kan, tapi dari gestur Gayanya tubuh ya dan nggak, mimik iya. mimik mukanya tuh enggak jadi Ketemuan di jalan juga ngeselin ya gitu. gitu. Jadi ya nggak suka aja itu sama yang teman-teman sekolahnya Yuni yang ngomong ya itu udah ungu warna janda terus ngomong Yang berantem akhirnya ngelamar ke ruang BP. ya ngelamar ditolak 2 kali segala macam. Itu sih yang emang ada pasti kayak anak orang-orang kayak gitu di lingkungan sekitar kita tuh pasti ada gitu. Itu sih yang musuh di sekolah tuh pasti. Nah, betul. Itu sih. Jadi kayak banyak banget ya karakter. Kalau si Cute-Cute itu itu kenapa dibikin pisah ya sama si Teh Asihnya? Maksudnya kan istilahnya ke Jakarta kan. Gak ada duit sewa kan dia. Iya kan udah Kendala ekonomi aja dia. Kan dia ke Jakarta. Di versi bioskopnya diceritain kalau nggak bisa bayar uang sewa salon. Ya udah akhirnya dia pergi demi ekonomi aja, ya udah ditinggalin gitu. Kayaknya dia struggle dengan ininya deh, dengan kehidupan ekonomi sulit lah. Iya. Mungkin si cewek yang TKW yang kabur yang jadi pacarnya lesbiannya itu yang mau menerimanya gitu. Tapi memang Nel di Cilegon itu di sana itu pabrik itu kayak gitu ya, dikuasain oleh orang daerah luarnya. Iya. Bener. Kalau pasnya orang Palembang kan ke pabrik sini ya. Cilegon. Ya, saya pun ngambil posisi orang sini jadi sebenarnya sama aja. Harusnya mereka yang kerja gitu kan, tapi karena para pendatang lebih berkualitas yang bisa masuk ngisi posisi itu, jadi ya mereka tersingkir jadi kan. Jadi emang banyakkan orang pendatang. Tapi areanya memang jadi pabrik semua ya? Maksudnya iya benar, perluasan terus itu emang. Daerah situ perluasan terus. Perluasan pabrik ya. Krakatau Steel ya. Ya itu sindiran isu sosial juga sebenarnya yang dia nyentil juga itu kan. Kerja juga sih itu Mbak sebenarnya. Gitu. Dimana kita sebagai karyawan selalu menolak tolak orang luar, tapi kitanya sendiri memble kualitas masih SMP. Minta gaji 10 juta. Waalaikumsalam itulah. Ngomongin pabrik nih, ini juga alumni orang pabrik nih. Curhat lagi nanti. Iya, manjang aja nanti. Itu memang mayoritas begitu Mas, yang diangkat dari berita-berita. Dan secara kita pun juga lihat dengan umur kita segini lah istilahnya. Gunung udah habis semua di sini tuh. Makanya kayaknya si Pak Iman itu bilangnya mandor ya. Jadi kayak susah loh jadi mandor masuk ke pabrik itu kayak gitu. Dianggapnya sosialnya tinggi film itu lah. syarat banget pesan-pesan isu politik, isu-isu kayak gitu juga. Isunya kena sih aku perhatikan. Iya, kena semua. Dan Muhammad kan di situ nyindir sana sini gitu. Ya. Iya. Ya, cemerlang Oke banget deh, Muhammad kan di situ. udah lama Biar banget. kelar. Besok harus kerja lagi Pak kita Pak, semuanya Pak. Sekarang red. Dari Om Edi, rate-nya berapa Pak? 9,5. Om nih. 9,5 ya, wah bagus. Om Aska?
Kalau dari kita sih 9 ya, 9. 9 juga ya. Mbak Nelly. Aku Penyalin kemarin cahaya ngasih 8, masih 8. 8. Mbak Kiki. Kita 9. 9. Mas Jiro. Sama 9,5. 9,5 ya. Tival gue kasih 8,5 sih. Itu bagus tuh. Iya. 8,5 TOPBG. Sekolah film Indo. Sip. Semuanya. Oke, berarti dengan film ini mayoritas rate yang 9 mengangkat banyak isu baik dari itu wanita, pekerjaan, lingkungan, sosial maupun budaya sekitar, kritisnya norma-norma. Ya, saya sih menyarankan teman-teman juga menonton di bioskop. Kalaupun tidak ada di bioskop, habis gitu tayangnya. Ya mungkin akan tayang di bioskop online mungkin ya, saya masih belum tahu. Semuanya makasih ya. Makasih ya semuanya, Mas Yujo. Ampun. Sip. Masih waktu mendorong